Menyambut pemberitaan firman Tuhan, saudara-saudara, mari kita membuka hati kita untuk Roh Kudus bekerja dan memberikan kepada kita penerangan. Mari kita berdoa. Roh Kudus, Allah yang tinggal dalam hati, memberi kami inspirasi. Terangilah kami, cerahilah hati dan pikiran kami, untuk dapat melihat pesan-pesan kebenaran yang disampaikan melalui pemberitaan firman. Biarlah firman Sang Bapa sampai ke dalam hati kami, dan kami dengan penuh ketaatan berupaya untuk melaksanakannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab 1 Raja-Raja 19, ayat 1 hingga 8. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun, sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya! 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 Jadilah kuat, itulah tema kita hari ini. Saudara-saudara, salah satu wujud padang gurun kehidupan lagi adalah situasi yang menekan, situasi yang menghadirkan tekanan, pressure, stres. Dan sebenarnya ada dua macam tekanan terhadap kita dalam hidup ini. Yang pertama, tekanan dari luar, keadaan sekitar, kejadian-kejadian yang sedang berlangsung, orang-orang di sekeliling kita, yang semuanya serba tidak nyaman, tidak ramah, tidak bersahabat, serba menghimpit, dan sulit, bahkan mendatangkan ancaman, bahaya. Sedangkan yang kedua adalah
tekanan dari dalam, berupa sangkaan, hitungan, harapan, dan tuntutan kita sendiri, yang tanpa kita sadari minta dipenuhi atau dipuaskan. Akibatnya jikalau tidak terpuaskan, kita menjadi tertekan, stressful. Umumnya, saudara-saudara, kita mengalami kombinasi dari kedua macam tekanan itu, luar dan dalam. Walau tidak selalu kita sadari. Seperti yang sedang dialami oleh Nabi Elia, yang sedang berada di padang gurun, seperti diceritakan di ayat 4. Ia menghadapi tekanan dari luar, dan itu dialaminya. Pertama-tama akibat cuaca. Musim kering yang panjang, tidak ada hujan, panen gagal, kelaparan melanda seluruh negeri. Siapa tidak stres? Yang berikutnya, yang kedua adalah penyembahan berhala merajalela di mana-mana. Mesbah berhala bertaburan di mana-mana. Bikin Nabi Elia geleng-geleng kepala, frustrasi. Yang ketiga, pemimpin yang jahat di negeri Israel. Raja Ahab dan istrinya Isabel adalah pemimpin yang curang, yang sesat, dan bengis. Pengaruhnya di seluruh negeri bagaikan gurita raksasa. Spionasenya, tentara-tentara khususnya tersebar di mana-mana. Oleh sebab itu banyak sesama rekan nabi-nabi yang sudah mati dibunuh. Siapa tidak stres? Itulah yang dialami Elia. Bandingkan saja dengan kondisi sekarang ketika serbuan pandemi ini datang, banyak dokter, banyak perawat, petugas kesehatan, atau bahkan ada sebagian pendeta yang stres, at least galau, sedih, tak berdaya, capek, ketika mereka mendengar terus-menerus atau menyaksikan sendiri rekan-rekan sejawatnya bergelimpangan satu demi satu. Kira-kira seperti itulah yang dialami Elia ketika rekan-rekan nabinya satu persatu bergelimpangan dibunuh oleh Raja Ahab dan Isabel. Tetapi, saudara-saudara, kisah Nabi Elia ini juga hendak menunjukkan kepada kita bahwa stres yang terbesar justru bersumber dari dalam dirinya. Stres yang terbesar itu bersumber dari diri kita sendiri. Sebelum ini, Elia tegar menghadapi musim kering. Dia berani menampakkan diri di depan Raja Ahab. Dia juga dengan gagah perkasa menghadapi 450 nabi-nabi berhala di puncak Bukit Karmel. Mujizat demi mujizat dia saksikan, dia alami. Tetapi anehnya, kali ini menghadapi ancaman seorang perempuan, Ratu Isabel, dia melarikan diri ketakutan. Sungguh aneh, bukan? What's wrong with him? Begitu pertanyaan kita. Memang benar, perempuan yang satu ini bukan perempuan biasa. Dia ratu, dia berkuasa, dia dominan, dia keji, dia jahat, dan berpengaruh besar. Tetapi, problem Elia
lebih pada dirinya sendiri. Itu yang menyebabkan dia stres dan tidak tahan menghadapi ancaman Isabel. Itu sebabnya Tuhan menjumpai dia secara pribadi juga di dalam pelariannya melewati padang gurun sampai nanti ia tiba di Gunung Horeb. Sebab persoalannya adalah persoalan yang berkecamuk di dalam dirinya. Tuhan menjumpainya secara pribadi. Saudara-saudara, problema Elia dari dalam dirinya yang pertama adalah Elia salah sangka. Elia salah perhitungan. Estimasinya keliru, berlebihan, overestimate. Sesudah kemenangannya yang gilang gemilang di Bukit Karmel atas 450 nabi-nabi Baal, dia mengira akan terjadi kebangunan rohani yang besar di Israel. Dia mengira kondisinya akan berbalik 180 derajat, rakyat akan bertobat, mezbah-mezbah berhala akan musnah, Tuhan akan disembah lagi, kebangunan rohani. Ternyata tidak. Elia salah menghitung. Menghitung apa dia? Apa yang salah ia hitung? Dia salah menghitung pengaruh. Dia berpikir, pengaruh kemenangannya di Bukit Karmel yang begitu monumental, dahsyat, akan sanggup membalikkan keadaan. Dia berpikir pengaruhnya akan besar sekali, termasuk pengaruhnya terhadap Raja Ahab yang menyaksikan sendiri semua kejadian itu. Ternyata faktanya tidak begitu. Pengaruh Ratu Isabel atas Raja Ahab tidak berkurang sedikit pun. Masih amat kuat, dan Ahab pulang hanya untuk membangkitkan kegeraman ratu yang keji itu. Dan pengaruh Isabel ternyata di seluruh negeri masih teramat besar. Disitulah Elia salah hitung, salah estimasi. Elia terlalu overestimate. Dan ketika hasilnya meleset, hasilnya malah berlawanan, Elia kecewa. Kekecewaan inilah sumber stres yang menggerogotinya dari dalam. Kekecewaan memang berbahaya. Kekecewaan menjadi sumber stres bagi kita yang menggerogoti kita dari dalam, membuat kita menurun dalam segalanya, down. Saudara-saudara, kita seringkali salah memandang medan pertempuran dalam hidup ini seperti Elia. Elia mengira pertempurannya hanya melawan Ahab. Padahal musuh yang lebih besar adalah Isabel. Dia mengira pertempurannya ada di Bukit Karmel. Padahal medan laga yang sesungguhnya ada di lembah Yizrael, tempat Ahab dan Isabel tinggal. Kita juga suka mengira pertarungannya pada ujian waktu sekolah, dan kemenangan atau keberhasilannya dirayakan oleh wisuda. Padahal peperangan yang sesungguhnya adalah sesudah wisuda itu, bukan?
yaitu pada saat kita mencari pekerjaan dan bekerja di lapangan yang sesungguhnya, yaitu ujian dalam meniti karir. Itulah medan laga yang sesungguhnya. Ketika menikah, kita menyangka perjuangannya adalah waktu merebut hati dan berusaha keras untuk mendapatkan pasangan hidup yang kita idam-idamkan untuk dinikahi. Kemenangannya dirayakan waktu pesta pernikahan yang megah mewah. Padahal perjuangan yang sebenarnya ada di mana? Perjuangan yang sebenarnya adalah justru sesudah pesta nikah itu. Perjuangannya adalah di medan tempur yang sebenarnya, yaitu hidup pernikahan itu sendiri yang harus diperjuangkan dan dipertahankan dengan segala usaha dan sekuat mungkin. Entah bagaimana, dalam arti tertentu, pandemi COVID-19 menyadarkan kita akan hal ini. Ujian, wisuda, pesta pernikahan, sekarang ini semuanya dipaksa diadakan jauh dari standar. Terpaksa diadakan jauh dari normal dengan suatu pendekatan yang khusus, seolah-olah mengingatkan kepada kita bahwa bukan itu yang penting. Peperangan yang sesungguhnya bukan di situ, tapi dalam realita hidup yang sebenarnya. Problema Elia yang pertama adalah salah estimasi. Sehingga ketika terjadi kenyataan yang berbeda dengan estimasi, ia tidak siap. Kekecewaan itu menggerogoti jiwanya. Problema Elia yang kedua adalah dia salah menaruh harapan atau target ekspektasi. Nabi ini biasa atau terbiasa dengan campur tangan Allah yang spektakuler. Dia biasa dengan solusi yang ajaib dari Tuhan, yang supranatural. Hadirnya mujizat dalam hidupnya. Ada burung gagak mengantarkan makanan untuknya di tepi sungai Kerit. Ada tepung dan minyak yang tidak pernah habis, terus tersedia di dusun Sarfat, di rumah seorang janda. Ada anak yang sudah mati bisa hidup kembali melalui pelayanannya. Ada api dari langit di Bukit Karmel yang menyambar korban-korban mezbah yang sudah dibasahi dengan air 3 kali, tetapi tetap terbakar karena api itu datang dari langit atas permintaan Elia. Dan bahkan ada lari dengan kecepatan yang bagaikan the $6 Million Man dari Karmel menuju ke lembah Yisrael. Elia berlari dengan kecepatan yang sungguh di luar biasa. Akibatnya, tanpa disadari, Elia selalu mengharap mujizat itu terjadi terus. Dia sudah biasa dengan hal-hal supranatural. Dia menaruh ekspektasi yang tinggi. Solusi masalah berstandar tinggi, standar mujizat. Namun begitu kenyataan berbicara lain, saudara-saudara, Elia tidak dapat menerima. Elia kecewa. Kalau tadi Elia salah estimasi, sekarang ia salah
ekspektasi. Dan itu juga sumber stres dari dalam diri kita. Salah ekspektasi. Berharap terlalu tinggi atau terlalu muluk atau terlalu besar. Sama sekali saya tidak bermaksud untuk mengecilkan seriusnya atau besarnya tekanan situasi dari luar. Sama sekali bukan itu maksud saya. Seperti misalnya kondisi pandemi COVID-19 ini, yang memang besar, situasi luar yang memang serius dan besar. Tetapi maksud saya adalah, kita tetap harus mewaspadai bagaimana jiwa kita merespon kondisi dari luar itu. Sebab itulah yang justru akan lebih menentukan kadar stressfulnya di dalam diri kita. Artinya kalau tekanan dari luar memang sudah besar, tekanannya berat, persoalannya besar, jiwa kita meresponnya dengan salah melulu, makin besarlah tekanan itu, bukan? Jikalau jiwa kita merespons dengan kesalahan seperti yang terjadi pada Elia, maka tekanan dari luar itu tak tertahankan lagi. Lumpuhlah kekuatan kita. Itu sebabnya kita perlu mewaspadai estimasi dan ekspektasi kita sendiri. Saudara-saudara, Tuhan mendampingi Elia dalam kondisi tertekan itu supaya ia jangan dilumpuhkan olehnya. Cerita yang kita baca ini adalah bagian dari cerita Alkitab yang salah satu yang paling indah. Ketika Tuhan mendampingi Nabi Elia dalam situasi stres atau depresinya. Melalui malaikatnya, 2 kali Tuhan berseru kepada Elia yang terkapar lunglai dimakan stres dan frustrasi itu. Bangunlah, makanlah. Ayat 5 dan ayat 7. Pertama, Tuhan ingin meluruskan estimasi Elia. Elia jangan berestimasi berdasarkan perhitungan pengaruh dirinya dilawan dengan pengaruh Isabel. Jangan mengandalkan pada pengaruh dirinya, kekuatannya, prestasinya, pengalamannya, sehebat apapun itu. Sebab itu bisa sangat meleset. Begitupun dengan kita, saudara-saudara. Keadaan atau kenyataan bisa jadi berbicara lain. Ternyata pengaruh yang kita punya tidak besar-besar amat. Pengaruh dan kekuatan kita kecil saja. Kalau itu terjadi, seperti Elia, kita akan dibuat kecewa. Kecewa justru karena kita berpusat dan mengandalkan diri pada pengaruh diri sendiri. Di ayat 4 tercermin ketika Elia berkata, "Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Nanti di ayat 10 dan ayat 14, dia juga berkata, "Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup." Padahal ini bukan soal Elia sendiri atau tidak sendiri. Bukan soal Elia itu pengaruhnya lebih besar atau lebih kecil dibanding nabi-nabi sebelumnya. Itu bukan persoalannya. It is not about you, Elijah. Ini bukan tentang dirimu, Elia.
Tuhan tidak membutuhkan keluhan Elia bahwa hanya tinggal dia sendiri atau bahwa dia tidak lebih baik daripada nabi-nabi dahulu. Sebab itu bukan persoalannya bagi Tuhan. Ini urusan adalah urusan Tuhan. Jadi gunakan estimasi Tuhan, bukan estimasi dirimu sendiri. Jikalau kamu mengandalkan pengaruhmu, memang kamu selalu sendiri dan selalu kecil. Itu yang Tuhan ingin katakan. Tapi kalau kita mau berbicara tentang Tuhan, maka jawabannya adalah di ayat 18 dikatakan masih ada 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Kalau memakai estimasi Tuhan, masih ada 7.000 orang nabi yang setia di Israel. Pengaruhmu Elia memang kecil, tetapi pengaruh Tuhan di luar estimasimu. Janganlah pengaruh dirimu yang bertarung melawan pengaruh Isabel. Biarlah Tuhan yang melakukannya. Biarlah Tuhan yang berperang melawan Isabel. Biarlah Isabel menjadi musuh Tuhan. Jangan mengandalkan pengaruh diri sendiri. Jangan punya estimasi yang salah dalam hidup ini. Jangan mengandalkan estimasi kekuatan dan pengaruh dan pengalaman dan jasa dan prestasi yang kita punya, karena seberapapun itu tetap kecil. Apalagi kalau tantangan dalam hidup kita besar sekali, pengaruh kita bukan apa-apa. Tuhan ingin kita kembali meluruskan estimasi. Kalau kita menghadapi persoalan, kita harus mengandalkan pada pengaruh Tuhan, pada kuasa Tuhan. Jangan mengandalkan pada pengaruh diri kita sendiri. Jika kita overestimate diri sendiri, maka kita akan underestimate terhadap keadaan atau terhadap Tuhan. Akibatnya bisa diduga kita salah hitung, lalu kecewa dan stres sendiri. Seperti Nabi Elia. Down banget, ngambek, lalu menyerah, minta mati saja. Itu sebabnya Tuhan pelan-pelan membangunkan Elia dari kelumpuhan itu. Be strong, Elijah. Jadilah kuat. Ayo bangun, makan. Lihat, bahkan untuk makan pun kamu bergantung pada kemurahan Tuhan. Waktu itu Elia bangun, tiba-tiba di sampingnya tersedia roti bakar dan 1 kendi air. Datang dari mana? Bukan dari dirinya. Seakan-akan Tuhan ingin mengatakan kepada dia, bahkan untuk makan saja pun, kamu bergantung pada kemurahan Tuhan. Apalagi untuk yang lain-lain, apalagi untuk menghadapi Ratu Isabel. Kamu hanya bisa kuat kalau kamu mengandalkan Tuhan. Be strong in the Lord. Surrender to Him. Biarlah dalam kondisi apapun, kamu tetap percaya kepada Dia dan mengandalkan kuasa dan pengaruh Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertempur melawan kesulitan kita. Tugas kita adalah percaya dan mengikut
serta taat pada Dia. Biarkan Tuhan yang mengendalikan pekerjaannya dan bekerja menurut caranya. Pertanyaan berikut, apakah Tuhan masih bekerja? Mungkin itu pertanyaan Elia. Kalau Tuhan masih bekerja, kenapa Isabel begitu perkasa? Kenapa tidak ada api dari langit jatuh menghajar dia? Apakah Tuhan bekerja? Mengapa tidak ada mujizat dari langit memusnahkan virus corona? Kalau Tuhan memang masih bekerja, mengapa orang-orang jahat tidak diganjar dengan celaka? Mengapa tidak ada kejadian-kejadian yang spektakuler menyelamatkan orang-orang baik yang kena virus COVID-19? Mengapa tidak ada bantuan ekonomi yang raksasa untuk orang-orang yang sedang dihimpit oleh kesulitan finansial? Mengapa tidak ada keajaiban? Mengapa tidak ada kesembuhan ilahi di tengah situasi seperti ini? Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan kita juga. Saudara-saudara, kepada nabi yang biasa melihat keajaiban Tuhan dalam bentuk yang supranatural itu, Tuhan menjawab dia. Dan disinilah langkah kedua cara Tuhan mendampingi Elia. Elia yang salah ekspektasi itu. Tuhan meluruskan jalannya juga. Tuhan menjawab, nanti di atas gunung Horeb, dia menyatakan diri secara berbeda kepada Elia. Tuhan tidak hadir dalam angin besar dan kuat. Tuhan juga tidak hadir di dalam gempa. Tuhan juga tidak hadir di dalam api seperti di Karmel. Melainkan Tuhan hadir dalam bunyi angin sepoi-sepoi basah. Itu dapat kita baca di ayat 11 dan 12 nanti. Dalam tiupan angin semilir yang nyaris tak terasa, Tuhan hadir dalam kesunyian, silence. Siapa bilang dalam kesunyian tidak ada Tuhan? Siapa bilang Tuhan hanya ada dalam kejadian-kejadian spektakuler? Siapa bilang Tuhan hanya bekerja melalui hal-hal yang supranatural? Siapa bilang solusinya selalu harus keajaiban atau mujizat? Siapa bilang Tuhan bisa hadir dan bekerja dalam kesunyian? Artinya dengan atau tanpa mujizat, justru Tuhan terus bekerja. Terus bekerja. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja menurut caranya. Elia, nabi yang terbiasa dengan mujizat supranatural ini, harus belajar kebenaran ini. Jangan punya ekspektasi yang keliru bahwa Tuhan harus selalu memberi solusi yang supranatural. Kita juga, kita bisa menjadi kuat bukan karena hal-hal supranatural. Kita menjadi kuat justru ketika kita percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Seperti kata Paulus dalam Roma 8 ayat 28, bukan? Tuhan itu turut bekerja
di dalam segala sesuatu, termasuk dalam kesunyian. Dalam segala sesuatu, saudara-saudara, termasuk dalam diam, dalam kesunyian, silence, Tuhan tetap bekerja. Itu harus menjadi keyakinan kita. Artinya malah dalam keseharian hidup, sehari-hari hidup yang biasa, Tuhan itu bekerja. Kita masih bisa bernafas hari ini. Kita masih bisa makan. Kalau kita masih bisa tidur. Kalau kita masih bisa bangun. Kalau kita masih bisa berjalan. Kalau kita masih punya tenaga untuk berjalan, untuk berbicara, untuk bekerja, masih bisa bernyanyi, bahkan maaf, kita masih bisa buang air kecil dan air besar dengan normal pun. Itu adalah anugerah dan pekerjaan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Pekerjaannya di dalam sunyi, tak terlihat, seringkali tak diakui, tak disadari, tetapi sesungguhnya itu semua adalah pekerjaannya. Sekali hal-hal kecil itu hilang dari hidup kita, kita baru akan merasakan betapa besarnya mujizat itu. Saudara-saudara, bahkan jika kita bisa menyadari dan mengagumi hal-hal sederhana yang serba biasa itu, saat itulah kita justru menyaksikan mujizat-mujizat Tuhan tak pernah berhenti. Tak selalu bentuknya supranatural, tetapi banyak mujizat sebetulnya terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Dalam situasi seperti sekarang, kalau ada orang berbaik hati, orang yang punya kepedulian, menolong orang, memperhatikan kesulitan orang, bahkan ada pelayanan-pelayanan bantuan yang konkret untuk orang-orang dan rakyat yang membutuhkan. Kalau itu dilakukan oleh gereja yang melakukan pelayanan untuk menolong orang lain, bukankah itu mujizat di dalam hidup ini? Kalau kita mau cari, ada banyak kejadian biasa dalam hidup kita. Bertebaran kejadian-kejadian biasa yang di dalamnya Tuhan bekerja dan Tuhan tetap memperhatikan kita semua. Mungkin memang situasinya berat. Situasinya saat ini memang memberikan tekanan. Tetapi jangan sampai jiwa kita menambah beban tekanan itu lebih besar dengan kekecewaan karena kita salah estimasi dan salah ekspektasi seperti Elia. Mari kita tetap meletakkan semua pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan kita. Dan percaya, Dia bisa bekerja melalui segala macam cara, termasuk in silence, dalam kesunyian pun, Tuhan tetap bekerja. Saya menutup khotbah ini dengan tulisan yang dipost oleh seorang rekan pendeta yang bunyinya sangat baik. God's plan is always the best. Sometimes the process is painful and hard. But don't forget that when God is silent, He is doing something for you. Rencana Allah itu selalu yang terbaik. Kadang-kadang prosesnya memang menyakitkan dan berat. Tetapi jangan lupa,
ketika Tuhan itu sedang diam, itu berarti Dia melakukan sesuatu untukmu. Amin.